akhirnya kami semua, akhirnya kita membuat satu tagline namanya merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Sebelum saya sampaikan serahkan ke Pak Richard Mengko ini mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu, meskipun saya yakin di atas 70% pemirsa di sini sudah tahu siapa Pak Richard Mengko. Beliau adalah sekitar 13 tahun berada di birokrasi di Kemenristek sebagai eselon 1, kembali ke ITB menjadi salah satu anggota wali amanah ITB, dan buat saya paling tidak beliau adalah begawan di bidang teknologi informasi yang banyak membimbing saya terhadap pola pikir dan pemikiran-pemikiran, termasuk salah satunya digitalisasi aksara Nusantara. Monggo Pak Richard, waktu dan tempat saya persilahkan membawakan materinya, monggo. Terima kasih Pak Heru, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama minta maaf dulu Pak Heru, saya tidak membuat satu presentasi khusus untuk ini. Yang ada waktu itu presentasi waktu acara di Bali, tetapi mendengar dua pembicara terdahulu, saya merasa bahagia bahwa tidak usahlah presentasi sebelumnya. Saya ingin lebih mengembangkan supaya kita lebih maju daripada kita mutar-mutar di topik yang sebelumnya gitu Pak. Saya ingin mulai seperti biasanya Pak Heru, saya ingin mulai dengan mengganggu dulu Pak, mengganggu pemikiran. Mengganggu pemikiran itu sangat penting supaya kita lebih tajam dengan tujuan. Kalau tidak ada pertanyaan atau gangguan pemikiran, lalu tujuan kita juga tidak akan tajam. Saya ini background saya elektronik, dan elektronik itu sudah biasa sama punah. Jadi untuk apa takut dengan punah? Ya, itu telepon zaman dulu itu punah. Sekarang kita pakai handphone, kabel-kabel telepon punah karena kita pakai wireless. Ya, jadi hati-hati dengan menyikapi kata punah itu, hati-hati. Karena itu lebih banyak soal kegunaan, soal manfaat, soal kehidupan masa depan, itu yang harus kita pikirkan Pak. Ya, jadi memang banyak sekali teknologi yang punah karena memang sudah ada cara lebih baik. Nah, cara lebih baik untuk apa? Nah, kembali lagi ke tujuan Pak. Kalau tujuan kita tidak tajam, kita akan sendiri bingung dengan yang namanya punah itu bagus atau buruk. Kita akan lebih tidak ngerti lagi kita hari ini lebih baik atau lebih buruk. Ya, tapi kata Bu Sarah tadi, ya itu leave it open, maksudnya biarkan itu jadi satu pertanyaan terbuka. Saya diminta Pak Heru untuk berbicara tentang masalah merajut. Waktu bicara dengan Pak Heru, ini kalau bicara dengan Pak Heru tidak bisa di ruangan webinar ini Pak. Kalau bicara dengan Pak Heru di ruangan webinar itu kayaknya kepala jadi buntu. Mesti lebih banyak di forum yang lebih bebas berbicara. Jadi merajut itu ada dua yang di belakang kepala dari kata merajut. Pertama yang sangat menginspirasi merajut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi ingat-ingat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita ingin mendorong hanya Bhinneka tanpa Ika, maka besar kemungkinan kita jadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Bhinneka. Ya, dan kalau kita ingin menyeragamkan semuanya dengan terlalu tajam, maka kita akan jadi bangsa yang Ika Tunggal Ika. Sehingga ada istilah bagus sekali dari Bhinneka Tunggal Ika, peliharalah kebinekaan, tetapi dengan sebuah kesamaan tujuan. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Kalau bicara dengan Pak Heru waktu itu seperti benang ya. Kalau benang dirajut menjadi selembar kain. Ya.
Kalau benangnya tidak dirajut, maka tidak jadi kain itu. Nah, kain waktu itu kita bicara seolah sebuah platform. Kita harus membangun sebuah platform dari berbagai aksara Indonesia. Dan disinilah pentingnya inisiatif Pandi. Ya, membuat sebuah platform yang bisa digunakan secara luas. Ya. Bayangkan begini, tadi Bu Sarah sudah menyinggung. Bayangkan kalau orang Makassar hanya dipaksa belajar aksara Makassar, orang Jawa hanya diwajibkan belajar aksara Jawa. Ya lama-lama yang menang orang Jawa karena akan lebih banyak populasi, dana lebih banyak, dan segala macam. Jadi kita akan kembali lagi ke zaman sebelum Indonesia bersatu, menjadi islands of aksara. Ya, jadi bukan itu tujuannya kata merajut. Kata merajut gunanya membuat sebuah platform yang besar. Jadi dengan digitalisasi ini, kita harapkan orang Batak yang ingin belajar bahasa Bali diberikan kesempatan, diperluas, semua available di internet dan segala macam. Orang Jawa yang ingin belajar bahasa Makassar, bahasa Bugis, itu bisa lebih difasilitasi. Disitulah muncul nanti rajutan dari berbagai aksara. Sehingga usul saya untuk kurikulum, saya lebih senang judul mata pelajarannya adalah kekayaan aksara Nusantara atau kekayaan bahasa Nusantara. Jadi ajarkanlah berbagai perbedaan, berbagai aksara. Oh, di Makassar begini, oh di Batak begitu, oh di Bali begini. Oh, nanti kalau siapa yang mau mendalami lebih banyak, baru dia mendalami. Tetapi di platform itu harus di awal mata kuliah pertama adalah platform aksara nasional kita, sehingga semua orang berbicara secara besar Indonesia. Kalau enggak, saya khawatir sekali dengan Bhinneka Tunggal Bhinneka, yang jangan sampai ini menjadi satu kebanggaan etnik yang akhirnya jadi kita sendiri yang bingung, sendiri yang jadi susah berkomunikasi. Sehingga kembali lagi ke tujuan itu, Pak Heru, itu saya merasa sangat bahagia waktu Pak Heru sebagai orang Pandi mengusulkan hal ini, karena memang disinilah letak fasilitas yang Pandi bisa bangun. Digitalisasi, platform, suku manapun bisa belajar dari bahasa manapun, menjadi satu platform besar, dan platform itu menjadi kekayaan Nusantara, dan itu yang kita sebut sebagai platform dari aksara kita. Siapapun bisa mempelajari, siapapun bisa mendalami, bukan hanya memaksa orang lokal belajar bahasa lokal. Itu perlu kita tajamkan, Pak. Kalau enggak, saya khawatir akan kecil, tujuan kita akan kecil, tidak jadi besar lagi tujuan. Ya, dan di situ adalah Pandi yang harus berperan. Kalau Pak Ono, Pak Heru kan terbiasa ya dengan orang-orang IT ini, kan terbiasa dengan pendekatan split and merge. Jadi kalau kita ingin mendalami sesuatu yang lebih tajam, lebih detail, kita harus split untuk kemudian lakukan merging. Tapi waktu kita merging, kita udah lebih mengerti berbagai variabel di dalamnya. Ya, jadi sepertinya ada split and merge yang harus kita jalankan dalam mendekati untuk masa depan ini. Nah, seperti elektronik tadi, punah. Kenapa analog punah? Ya karena kegunaannya jadi sangat tidak efektif, sangat tidak efisien dibandingkan dengan digital. Kenapa kabel-kabel telepon kok hilang? Karena wireless lebih menguntungkan. Ya, jadi kita juga perlu sadari ke depan, mau memperluas pengetahuan tentang aksara nasional, mari kita jawab dalam diri kita sendiri, is an open question. Untuk apa? Kalau kita sendiri dalam forum ini kita tidak bisa mendefinisikan untuk apa, apalagi orang lain.
Jadi kalau nanya saya pribadi, saya merasa banyak sekali gunanya. Ya, banyak sekali gunanya kalau akan membuka banyak peluang kalau tanya sama diri saya. Nomor satu, research. Research tentang kehidupan masa lampau. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari kehidupan masa lampau. Bagaimana sih dulu orang membangun Borobudur? Waktu itu mereka bicara bahasa apa ya? Dan waktu itu bicara bahasa teknis gimana ya? Mau mengatakan harus simetris, bahasa Jawanya simetris itu apa ya? Tegak lurus 90 derajat sudut, bagaimana ya, dan segala macam. Bagaimana masa lampau mereka menghadapi penyakit, bagaimana masa lampau mereka bisa menghadapi gempa bumi dan lain sebagainya. That is one thing yang kita penting untuk pelajari. Untuk apa kita pelajari? Karena ke depan saya percaya banyak hal yang bisa dipakai, apa tadi kata Bu Sarah, jadi resource. Jadi menjadikan resource untuk kita tarik manfaat ke depan. Saya kebayangnya begini. Bayangkan industri film kita. Saya yakin kalau industri film kita belajar tentang masa lampau dan belajar tentang aksara, saya yakin ada judul-judul film yang bisa jadi sesuatu yang besar. Jadi sesuatu yang besar tentang ide-ide baru bikin film. Atau industri batik kita. Saya yakin aksara-aksara yang indah semua itu, saya yakin menjadi motif batik yang indah ke depan. Dan banyak hal. Pak Ono ini sekarang lagi dipakai untuk encryption, untuk bikin sandi, untuk bikin password. Itu kan semua hal terbuka ke depan yang kita bisa manfaatkan. Dan menurut saya masih banyak lagi, hanya belum ketemu aja hari ini. Belum aja kita bongkar semuanya apa kegunaannya untuk masa depan. Kalau tidak jelas kegunaannya ke depan, saya yakin akan punah. Dan punah itu menjadi sebuah hukum alam karena tidak dibutuhkan lagi. Atau apa ya, hukum alam yang menuju ke sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Ingat-ingat bahwa dinosaurus itu punah. Kalau dinosaurus tidak punah, barangkali kita juga jadi beda hari ini gitu ya. Jadi there are many questions yang perlu kita dalami secara cool, secara akademik, supaya kita mampu mendefinisikan kemajuan ke depan. Tanpa kita berpikir kemajuan ke depan, saya kurang percaya bahwa itu akan berguna, itu kira-kira gitu. Jadi saya yakin banyak kegunaan ke depan. Jadi kembali lagi usul saya nomor satu, kurikulum untuk anak SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa. Berilah bab satunya, namanya bab satunya adalah platform dari aksara Nusantara. Jangan tiba-tiba masuk ke dalam satu bahasa lokal. Karena itu akan menghilangkan rasa platform itu akan hilang begitu. Kalau tidak jadi merajut, tidak jadi merajut kalau kita tidak berikan dari awal pengertian ada satu platform aksara yang besar. Jadi saya lebih senang menyampaikan hal ini Pak Heru supaya kita bisa lebih dalam mendiskusikannya. Dan saya yakin dalam hal ini nomor satu seperti tadi Bu Sarah juga sudah sampaikan, Pak Heru juga sudah sampaikan, peran Pandi menjadi besar. Karena tanpa akses yang mudah terhadap aksara ini, tanpa library yang lengkap, kita juga tidak akan bisa memanfaatkannya lebih banyak buat masa depan. Satu khusus Pak, nitip ke Pak Heru atau teman-teman di Pandi, fonetik. Simbol fonetik ditaruh di dalam storage. Kalau tidak, itu nanti tiba-tiba yang mampu mengucapkan pronunciation dengan benar akan punah, sehingga lalu kita meraba-raba bunyi atau bunyi itu ikut bergeser gitu ya, bunyi ikut bergeser. Dan fonetik itu penting Pak, di mumpung Pandi sedang membuat library dari aksara sekaligus pronunciasi fonetik, simbol fonetik digunakan seperti di kamus. Kira-kira gitu Pak Heru, dengan demikian kita ke depan Pak berpikir. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Menko. Memang ketika ide atau gagasan merajut Indonesia ini ya kita belum masih on track sih Pak dari Pandi. Cuma memang kadang-kadang ketika kita masuk ke masing-masing sektor gitu, ya mungkin kami itu memang di awal harus melakukan satu entertainment gitu kepada apa ya sektor-sektor tertentu gitu ya, di kantong-kantong itu yang romantismenya terlalu kental Pak Menko. Jadi memang sasaran kami kenapa kita membuat satu program merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara memang ya istilahnya saya pinjam istilahnya Pak Menko, ya platform tentang aksara Nusantara yang nantinya bukan cuma bagi orang Jawa yang mempelajari aksara Jawa, tapi mungkin aja orang Jawa pengen juga belajar aksara Sunda atau sebaliknya. Bahkan seandainya nanti aksara Pegon atau aksara Lota yang milik orang Flores, kemudian aksara Lampung, itu juga bisa dipelajari sama komunitas aksara Jawa gitu. Sehingga terus benar-benar melalui aksara yang sedemikian jumlahnya, kalau satu aksara, maksudnya satu varian aja itu punya minimal 20, ada 18, 20 dan sekian, dengan kembangannya mungkin bisa 30, 40. Kalau kita punya varian aksara sampai